Hai guys, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Yesika Natalia Wage, NPM 21156, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum internasional yang dikaitkan dengan kajian-kajian di dalamnya, di bawah bimbingan dosen pengampu saya, Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD SH, MM MH. Baik, di sini kita mulai dulu dengan pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Hayden, pengertian hukum internasional ini dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang di dalamnya terdiri dari berbagai asas dan peraturan yang harus dihormati oleh setiap negara. Oleh sebab itu, dalam menjalin hubungan antar negara, hukum internasional ini harus ditaati dan dipatuhi. Yang kedua ada dari Andi Tenring Padang, yaitu mendefinisikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum yang mengatur berbagai aktivitas atau skala internasional. Menurutnya, hukum internasional ini saat ini juga bersangkutan dengan struktur serta perilaku organisasi internasional serta pada batasan tertentu termaksud ke dalamnya perusahaan multinasional maupun individualis. Yang ketiga ada Mohtar Kusumatmadja. Pengertian hukum internasional menurutnya merupakan sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas negara serta subjek hukum lainnya. Yang keempat ada J.G. Starke juga mengemukakan pendapatnya terkait pengertian hukum internasional, yaitu sebagai sebuah kumpulan hukum atau yang juga disebut dengan body of law yang terdiri dari berbagai asas di dalamnya. Secara garis besar, hukum internasional ialah hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara antara satu dan lainnya. Yang kelima ada Rebecca M. Walsh. Selanjutnya, Rebecca M. Walsh ini mendefinisikan hukum internasional sebagai peraturan serta norma yang di dalamnya mengatur tindakan setiap negara serta identitas lainnya. Yang terakhir, ada Hugo de Groot. Hukum internasional ini menurutnya adalah sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari berbagai maupun keseluruhan negara. Hukum yang ada disebut juga dan dibentuk dalam buat kepentingan bersama negara itu sendiri. Selanjutnya, kita ke subjek hukum internasional. Berdasarkan penjelasan dari Mohtar Kusumatmadja, subjek hukum internasional sendiri adalah segala hal yang berdasarkan hukum bisa memiliki hak serta kewajiban dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum maupun bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang ada dan berlaku di dalam negara tersebut. Berikut ini adalah subjek hukum internasional. Yang pertama ialah negara, di mana menjadi subjek utama pada hukum internasional. Di dalam konteksnya, negara yang dimaksud sendiri adalah negara yang berdaulat serta memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Subjek hukum yang kedua adalah organisasi internasional yang memiliki tugas untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hukum internasional. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Subjek hukum ini merupakan subjek hukum internasional yang diakui pada ruang lingkup yang terbatas. Kedudukan dari Palang Merah Internasional sendiri sebagai subjek hukum internasional yang semakin diperkuat dengan adanya perjanjian serta konvensi Palang Merah, di mana organisasi ini memiliki misi untuk semata-mata kemanusiaan.
Oleh sebab itu, organisasi Palang Merah Internasional harus bersifat independen dan tidak boleh terganggu dan diintervensi oleh negara lainnya. Yang keempat ialah Takta Suci Vatikan. Subjek hukum ini mulai diakui sebagai subjek hukum internasional pada tahun 1929, tepatnya setelah ditandatanganinya Pakta Lateran. Pakta Lateran sendiri adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara Kerajaan Italia dengan Takta Suci Vatikan. Yang kelima ialah pemberontakan. Subjek hukum yang kelima ini, di mana di dalam hukum, perang kelompok pemberontakan bisa menjadi subjek dari hukum internasional jika sudah terorganisir, menaati hukum perang yang ada. Wilayah yang mereka kuasai, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, menentukan nasib mereka sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang tepat kekuasaan mereka, serta sendiri bagi baik ekonomi, politik maupun sosial. Yang keenam ada individu. Subjek yang keenam ini juga dijelaskan oleh Mokhtar Kusumaatmadja pada perjanjian Versailles di tahun 1919, di mana di dalamnya terdapat beberapa pasal yang memberikan kemungkinan untuk individu mengajukan perkara ke dalam tingkat internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Peran hukum internasional. Yang pertama, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional memiliki peranan untuk menciptakan keadilan, di mana hal ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan sebuah struktur sosial yang lebih teratur. Selain itu, hukum internasional juga memiliki tujuan untuk membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat zaman sekarang. Yang kedua ada Jeremy Bentham. Peran hukum internasional menurutnya adalah untuk menciptakan atau mencapai kemanfaatan. Hal yang dimaksud adalah dengan adanya hukum tersebut, maka kebahagiaan banyak orang dapat lebih terjamin. Teori yang dimaksud tersebut juga dikenal dengan sebuah teori utilitas. Yang ketiga, menurut Aristoteles, juga mengemukakan pendapatnya terkait peranan hukum ini. Menurutnya, hukum-hukum ini memiliki peranan untuk mencapai sebuah keadilan di mana dengan adanya hukum tersebut, setiap orang dapat menerima apa yang sudah menjadi hak miliknya. Teori yang dimaksud tersebut juga dikenal dengan teori etis. Yang keempat ialah menurut Geni. Hukum yang satu ini menurutnya merupakan hukum yang digunakan untuk mencapai sebuah keadilan serta menjadi bagian dari unsur keadilan. Unsur keadilan yang dimaksud sendiri adalah kepentingan daya guna dan juga kemanfaatan. Yang terakhir, kelima menurut Immanuel Kant. Menurutnya, hukum internasional ini berperan sebagai keseluruhan syarat yang melalui kehendak bebas dari orang yang satu biasa menyesuaikan diri dengan orang lain dalam menuruti peraturan hukum yang terkait kemerdekaan. Selanjutnya ada bentuk hukum internasional. Hukum internasional regional ini adalah hukum yang berlaku dengan adanya batasan daerah lingkungan, seperti contohnya hukum internasional Amerika maupun Amerika Latin. Hal ini juga serupa dengan konsep landasan kontinen atau continental shelf, serta konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau yang disebut juga dengan Convention of the Living. Ditunggu di benua Amerika sehingga pada akhirnya menjadi hukum internasional umum. Yang kedua ada hukum internasional khusus. Bentuk yang kedua adalah hukum khusus yang berlaku bagi beberapa negara tertentu, seperti contohnya Konvensi Eropa terkait HAM yang menjadi cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, serta tingkat integritas yang berbeda dari berbagai bagian masyarakat yang berbeda. Perbedaan hukum khusus dengan hukum regional adalah
hukum yang satu ini tumbuh dengan adanya proses hukum kebiasaan. Nah, jadi itulah penjelasan yang dimaksud dengan hukum internasional. Melalui penjelasan-penjelasan yang tadi yang dimaksud dengan hukum internasional, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang di dalamnya mengatur segala hal yang terkait dengan antar negara ataupun permasalahan-permasalahan di skala internasional. Nah, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mau nonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman semua bisa menanggapinya dengan baik, kritik serta sarannya saya persilahkan, dan semoga kita semua dapat memahaminya lebih baik. Dan juga saya selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengajak untuk generasi-generasi penerus untuk menjadi bagian dari kampus perjuangan ini. Dan semoga kita semua semakin peka terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi di sekitar kita maupun yang terjadi di skala internasional. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan thanks, see you.